Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita diingatkan bahwa jangan secara langsung saja berpikir kalau ada penderitaan, masalah atau penyiksaan hidup kita karena kita, maksudnya kesalahan kita. Memang dulu kalau orang mengalami kesulitan dalam hidupnya atau kena penyakit, ya, secara langsung saja dihakimi bahwa orang pendosa. Dia berdosa karena itu dia kena penyakit itu. Karena penyakit fisik terkait dengan penyakit jiwa atau spiritual. Tetapi Tuhan Yesus bilang, "Tidak, kataku kepadamu." Maksudnya mereka yang kena kecelakaan atau ada kena penyakit atau apa kesusahan dalam hidup mereka, belum tentu itu karena tindakan mereka. Karena Tuhan Yesus pun dia mengalami penderitaan sampai dia disalibkan dan meninggal. Tapi dia gak pernah berdosa. Para santo dan santa pun sama, mereka mengalami penderitaan tetapi bukan karena mereka berdosa, tapi memang kejahatan atau kesalahan orang lain yang gak bisa menerima atau mengatasi kecanduan mereka atau kejahatan mereka. Tetapi di lain sisi kita diingatkan juga jangan bersantai juga. Kalau kita benar-benar berdosa atau benar-benar melakukan hal yang salah, harus bertobat. Karena kalau kita gak bertobat, Tuhan Yesus meyakinkan bahwa kita mengalami nasib demikian. Kita bisa mengalami atau bisa hancurlah hidup kita. Jadi prinsip pertama, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari perumpamaan pohon ara ini adalah ini mengajarkan bahwa kesia-siaan mengundang bencana. Kesia-siaan. Kalau kita punya peluang atau ada talenta yang kita gak pakai, ini pelan-pelan hilang, pelan-pelan mengurang dan sampai hilang.
Jadi harus digunakan. Kita harus berusaha terus. Ya, saya masih ingat bapak saya sebagai seorang petani. Oh, zaman dulu masih sudah lama itu, berapa tahun yang lalu, nggak ada irigasi di tempat kami di kebun sawah. Ya, dia nanam kalau musim hujan ya pastilah sawah. Kalau musim panas ya jagung, kacang hijau atau kacang tanah. Nah, waktu itu ya sukses gagalnya gak bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Karena ini sangat tergantung cuaca. Tetapi zaman sekarang, ya kita sudah, zaman modern ini, kita sudah punya alat-alat kok. Kita sudah bisa mengantisipasi cuacanya, berapa hari yang akan datang. Karena ada teman kita terbaik, namanya Tuan Google. Kita bisa tanya cuaca berapa hari yang akan datang, hujan atau tidak. Nah, di negeri-negeri yang sangat hidup mereka menggantungkan cuaca, mereka punya alat-alat yang sangat tepat, bisa benar-benar baca cuaca. Maksudnya kita punya alat-alat sekarang. Jadi banyak peluang. Orang-orang Israel mana mereka punya tanah yang gak subur. Maksudnya di sana padang gurun kan. Kalau banding Indonesia dan Filipina, wah kita sangat beruntunglah. Karena kita punya 4 hal yang diminta atau harus ada supaya tanaman itu bertumbuh. Apa itu? Kita punya tanah yang subur, ada airnya, ada udara dan matahari, sinar matahari. Tetapi ya negeri lain, kalau padang gurun itu, ya tanah mereka kering dan gak ada hujannya, gak ada air. Jadi tanahnya gak subur, gak punya air, tapi herannya mereka bisa menjadi kirim kentang di seluruh dunia. Dan ada juga kebun pisang di sana, mereka pakai jala karena terlalu panas sinar matahari ini. Dan kita lihat bagaimana itu bisa tumbuh. Ternyata ada pipa di dalam tanah, airnya sedikit-sedikit keluar gitu. Drip system. Karena kalau disiram, ya berapa menit saja meluap semua. Jadi mereka punya sistem, mereka pakai apa yang hadiah atau yang mereka punya dari alam itu, mereka gunakan itu sampai mereka berhasil. Nah, kita sekarang harus tanya, apa saja yang kita sudah terima dari Tuhan, kelebihan-kelebihan kita, talenta yang ada. Apakah kita sudah pernah memakai itu, menggunakan itu secara maksimal? Kalau tidak, pasti itu pelan-pelan mengurang sampai hilang. Nah, semoga gak sampai ke separah itu. Jadi, itulah prinsip pertamanya, bahwa yang kesia-siaan itu mengundang bencana. Dan prinsip kedua adalah dari perumpamaan pohon ara ini, kalau kita hanya ambil, gak juga membagikan kepada orang lain, memberi kepada orang lain hadiah yang kita terima dari Tuhan, ya apa saja yang mengambil dan gak memberi, gak bertahan hidup. Nah, seperti pohon ara itu. Biasanya hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun itu harus berbunga, berbuah, berhasil lah. Tapi pemilik pohon itu lihat-lihat, oh ini sudah 3 tahun. Dia sambil ambil nutrisi dari tanah. Dia hidup santai saja, berdaun tapi gak berbuah. Nah, apa yang dia putuskan itu ditebang saja. Nah, itu bisa juga terjadi kepada kita. Kalau kita gak berhasil
harus menghasilkan. Jangan sampai kita hanya menerima, gak membagikan apa-apa. Ya, kita harus berhasil. Ada yang mengatakan dalam hidup kita ini sukses atau gagal gak terlalu penting. Yang penting adalah berhasil. Ada hasil. Sedikit pun gak apa-apa, yang penting berhasil. Mereka yang dikasih 10 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 10 menghasilkan 10, wah bagus. Yang 5 menghasilkan 5. Tapi yang punya 1 karena sangat mengecilkan diri, gak percaya diri, hanya 1 talenta ditanam di dalam tanah. Jadi gak menghasilkan apa-apa. Tuannya kembali dan dia ditegur dan dimarah-marahin. Mengapa? Mengapa engkau gak menghasilkan apa-apa? Karena takut. Paling tidak dimasukkan ke bank supaya ada bunganya. Pasti bunganya itu gak sebesar modalnya, karena hanya bunga kan. Tetapi yang diminta adalah ada hasil, sedikit pun gak apa-apa. Yang penting berhasil. Nah itu yang prinsip kedua. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, sudah banyak waktu yang tersia-sia. Sudah banyak peluang yang terbuang. Bagaimana? Kita diminta hanya gak apa-apa, bertobat saja. Nah ini kabar baik buat kita semua. Karena ya bisa disebut bahwa semua kita pernah membuangkan peluang atau talenta kita. Tetapi kita sekarang diingatkan, jangan sampai tegang atau stres atau panik kalau itu sudah terlanjur, karena ada harapannya. Kita disuruh bertobat saja. Ya. Tegang apa itu? Stres dan panik, apa bedanya? Ada seorang membedakan itu, kalau tegang seperti suami dimarahin istri, itu dia tegang. Kalau dia dimarahin oleh atasan, orang ini, bapak ini merasakan stres karena mungkin bisa kehilangan pekerjaan nanti. Kapan dia panik? Dia panik kalau atasannya itu di kantor, istrinya juga. Nah, itu dia bisa panik karena di rumah dimarah-marahin, di kantor sama saja. Gak ada bisa gak bisa minder. Nah, tapi kalau kita rasakan sudah terlanjur, sudah banyak peluang yang hilang, jangan stres atau panik, karena ada harapan, bertobatlah. Nah, tapi ada juga yang berpikir, wah gak apa-apa, kita lanjut saja, senang-senang terus, gak usah pikir apa-apa, karena Tuhan dia baik kok, kita selalu diampuni dari dosa-dosa kita, jadi ya gak apa-apa, jalan saja, tenang saja. Nah itu kelebihan keterlaluan juga, karena ternyata kelebihan peluang ini, harapan ini ada batasnya. Kalau pohon ara itu berapa tahun? Nah, hanya 1 tahun kok. Dia dikasih kesempatan lagi, karena orang itu tukang kebun, dia bilang, ya biarkanlah pohon ara ini 1 tahun lagi. Saya mencangkul tanah di kelilingnya, kasih pupuk, dan saya memperbaiki. Nah, kadang-kadang kita juga seperti pohon ara itu. Kita dikasih peluang dan kesempatan lagi untuk berkembang, bertumbuh, berbuah. Nah, jangan juga disia-siakan dan sampai kita santai terus. Ya, harus kita berbuah, berusaha supaya hidup kita ada buahnya, ada hasilnya. Nah, kalau begitu benar-benar kita sudah bisa sudah menyiapkan diri buat Paskah. Ini satu alasan mengapa bacaan Injil kita dimasukkan ke masa Prapaskah, supaya kita dari pelajaran pohon ara itu bisa diingatkan bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi harus kita waspada.
Kalau sudah terlanjur, banyak waktu, kesempatan yang terbuang, gak apa-apa, kita bertobat saja. Dan tapi jangan santai terus juga, karena ada batasnya. Kata kuncinya adalah bertobatlah, dan kita berubah hidup menjadi lebih baik lagi. Langkah-langkahnya ya bisa disebut biasa saja. Pertama adalah diakui kesalahannya. Nah, karena ini langkah pertama. Kalau kita gak bisa mengakui kesalahan kita, nolak terus, oh gak kok, tidak. Ada anak kecil gak bisa tahan diri melihat kue, cake yang coklat itu di atas meja, dia ambil karena masih anak muda ya, kecil, dia pegang itu dan makan. Jadi ketampil di wajahnya. Ibunya datang dan tanya, siapa makan kue ini? Dia enggak saya, tapi kelihatannya di wajahnya. Kalau mau bertobat, langkah pertama, kita beranilah mengakui kesalahan kita. Dan setelah mengakui, minta maaf. Minta maaf. Karena ada yang mengakui terus, oh itu kesalahan saya, tapi gak berani minta maaf. Jadi minta maaflah. Nah kalau gak dimaafkan, nah itu urusan orang lain. Yang penting kita yang berdosa, bikin masalah itu, minta maaf. Dan setelah minta maaf, nah belum. Karena ada yang sering terjadi juga, dia mengakui dosanya, kesalahannya, minta maaf, tapi diulang-ulang terus kesalahannya. Jadi berubah. Nah kalau ada langkah 3 ini, ada harapan bahwa hidup kita berkembang, bertumbuh, dan nanti ada hasilnya. Sampai hidup kita benar-benar menjadi berkat. Amin.